Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dan saat ini di bulan yang penuh mulia ini, Syahrul Mubarak, Syahrus Siyam, di bulan puasa Ramadan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mungkin 2 bulan yang lalu, doa yang selalu kita ucapkan, doa yang selalu kita pinta ketika bulan Rajab dan bulan Sya'ban, selalu kita agungkan nama Allah, semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Tentunya rasa syukur yang kita tingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala juga harus disamakan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Yang mana atas segala nikmat yang Allah berikan, tentunya kita tidak dapat menghitung seberapa banyak nikmat tersebut. Karena Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ketika kalian akan menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Para pendengar Radio Sisnet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan yang menjadi amalan yang sangat dahsyat ketika kita laksanakan. Yaitu amalan-amalan ini dapat menjadi pemberat mizan kita ketika nanti di yaumul hisab. Yang pertama, yakni adalah sabar. Ketika kita bersabar dalam mengarungi bahtera kehidupan kita, kita menjalankan kehidupan kita di dunia dengan penuh kesabaran, maka ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita, yakni adalah pahala yang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa sesungguhnya hanya kepada orang-orang sabarlah Allah memberikan pahala yang tiada ada batasnya. Dalam hal ini kita bisa memastikan ketika kita melaksanakan kehidupan, ada 3 hal tentunya yang harus kita laksanakan dengan sabar. Yakni kita harus bersabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus bersabar dalam meninggalkan segala kemaksiatan atau hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita juga harus bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah yang Allah limpahkan kepada kita. Maka insya Allah ketika kita bersabar, ketika kita melaksanakan semua segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan juga ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita bersabar, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita yang menjadi pemberat mizan kita nanti di yaumil hisab. Seperti firman-Nya, "Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian hal yang kedua yang menjadi pemberat mizan kita insyaallah di yaumil hisab kelak, yaitu adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dhalimin." Yang artinya bahwa balasan suatu kejahatan yaitu adalah kejahatan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha, dan barang siapa yang mampu memaafkan, wa aslaha, dan juga mampu berbuat baik kembali kepada orang yang telah berbuat jahat tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya langsung dari Allah. Allah akan menangguhkan dosa-dosanya dan juga akan membalaskan kebaikannya.
yang mana kebaikan tersebut hanya Allah lah yang tahu seberapa banyak amal perbuatan kita dan seberapa banyak amal yang akan diganjarkan kepada kita sebagai pemberat mizan kita di yaumil hisab nanti. Innahu la yuhibbul zalimin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dari hal ini dapat kita tangkap bahwa sejatinya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu untuk membalasnya. Karena balasan Allah lah yang cukup untuk membalasnya di yaumil akhir nanti. Karena kehidupan kita di dunia ini, ketika kita membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, maka hal itu akan menjadi sama saja. Kita sama-sama menjadi orang yang jahat. Oleh karena itu, hal ini tentu tidak mudah bagi kita sebagai seorang muslim. Karena barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, itu hanyalah kepada orang-orang yang berhati besar saja. Yang insya Allah semoga dengan amal yang akan kita perbuat ini, ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka amal kita akan menjadi sebagai pemberat mizan di yaumil hisab nanti. Kemudian amal yang terakhir yakni adalah puasa Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Kemudian amalan pemberat mizan yang terakhir yakni adalah puasa Ramadan. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Bahwa setiap amal anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, yaitu untukku dan hanya aku yang akan membalasnya nanti. Dalam hadis qudsi ini Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, maka nantinya balasan yang akan Allah berikan itu hanyalah Allah yang tahu. Tentunya dengan balasan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan di bulan ini, maka marilah kita laksanakan puasa yang terbaik yang kita miliki. Anggaplah puasa kita ini adalah puasa terakhir kita dalam hidup ini. Karena dengan kita melaksanakan puasa yang terbaik, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang juga terbaik, yang mana pahalanya juga tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, pendengar Radio Sisnet yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada momentum bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa Ramadan dengan puasa yang terbaik yang dapat kita laksanakan. Kemudian dalam melaksanakan puasa ini juga kita bersama dengan kesabaran yang kita miliki. Kita bersabar dalam menjalankan ibadah puasa dan juga kita bersabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita sama-sama juga untuk memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap kita. Karena insya Allah dengan 3 amalan yang telah disampaikan tadi, ini adalah amalan yang dapat menjadikan pemberat mizan kita di yaumil hisab. Yang mana ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita, yakni tanpa batas. Yakni pahala yang hanya Allah yang tahu. Yang mungkin dengan pahala tersebut akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Semoga Allah memberkahi pada kita semua dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa kita pada tahun ini dan juga semoga kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.